Gue nggak mood, ngapain kerjain sekarang? Gue lebih jago kalau kerja mepet. Ini sulit banget, gue nggak tahu mulai dari mana. Waktu gue masih banyak, kalau nggak perfect, ngapain gue kerjain? Gue yakin kalimat-kalimat ini nggak asing buatmu. Selamat, kamu manusia normal. Ini adalah pikiran-pikiran yang biasanya muncul ketika kita ada kerjaan maupun tugas yang harus diselesaikan. Kita nggak jarang akhirnya giving up dengan pikiran-pikiran semacam ini. Meskipun kita tahu ada konsekuensinya. Hasil kerjaan nggak maksimal, kerjaan nggak beres, jadwal jadi kacau, dan tentu nggak ada growth. Gue paham kadang kita di posisi yang sulit banget untuk melawan pikiran-pikiran ini, dan memilih untuk melarikan diri ke smartphone kita untuk scrolling. Namun tahu nggak sih kalian, kalau pikiran-pikiran ini memiliki resiko yang besar. Hari ini kita akan melihat mengapa sih kita itu suka menunda-nunda atau prokrastinasi. AI Avatar gue akan bantu penjelasan hari ini. Apa sih prokrastinasi itu sebetulnya? Seperti yang sudah kita tahu, prokrastinasi itu adalah tendensi untuk menunda pekerjaan atau keputusan yang perlu dilakukan untuk mencapai target. Tindakan ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengatur diri dan tendensi untuk menghindar atau avoidance. Kamu yang kuliah mungkin akan sangat relate sama contoh ini. Awalnya kamu yakin dengan deadline skripsi yang masih 3 bulan, tapi bulan pertama kamu scrolling TikTok sambil bilang, mulai besok saja. Bulan kedua, dosen tanya progres kamu, dan kamu beralasan lagi di kafe biar fokus. Deadline minus 1 minggu, begadang, hasil berantakan, menyesal. Sounds familiar? Gue pernah di situ. Dan ini adalah penyebabnya. Nah, penyebab dari prokrastinasi itu ternyata nggak sederhana cuma karena malas. Misalnya, karena kita takut gagal. Kayak misalnya kamu mau mengupload cover lagu, tapi mikir, suaraku jelek, nanti diketawain. Hasilnya nggak jadi upload. Padahal bisa jadi cover itu malah viral. Begitu juga dengan kerjaan. Takut dikritik bos, akhirnya malah menunda-nunda sampai deadline mepet. Prokrastinasi itu sebenarnya lebih kompleks dan bahkan penyebabnya itu di luar dari dugaan kita. Coba kita lihat gambar ini. Ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan faktor psikologi dari prokrastinasi. Yang pertama, anxiety dan stres. Orang yang mengalami kecemasan atau anxiety juga stres, sering merasa kewalahan saat menghadapi tugas. Akibatnya mereka menunda untuk menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul ketika memikirkan tugas tersebut. Meskipun memberikan kelegaan singkat, pada akhirnya mereka justru akan merasa lebih stres karena deadline semakin dekat. Dampaknya tentu hasil kerja jadi buru-buru dan tidak maksimal. Rasa cemas meningkat, lalu muncul siklus prokrastinasi yang terus berulang lagi karena stres yang terus muncul. Kedua, depresi. Depresi ditandai dengan suasana hati yang rendah, berkurangnya energi, dan kurang motivasi. Kondisi ini mempersulit kita untuk memulai atau menyelesaikan tugas, karena kita tidak sanggup atau tidak memiliki dorongan untuk bekerja. Akibatnya aktivitas yang penting, tugas-tugas penting, jadi terbengkalai. Dampaknya jelas, motivasi kita menurun, energi kita menurun, sulit selesaikan tugas. Pekerjaan tertunda semakin lama, dan kita merasa nggak sanggup. Menambah beban mental dan memperkuat perasaan kita putus asa. Yang ketiga, perfectionism. Nah, ini gue banget. Orang yang perfeksionis menetapkan standar tinggi untuk dirinya sendiri. Mereka takut hasil kerjanya tidak sesuai ekspektasi atau sempurna, sehingga menunda untuk menghindari rasa kecewa atau kritik. Dampaknya ya tentu sulit memulai tugas dan menunggu kondisi ideal. Ketekanan mental meningkat seiring dengan terbatasnya waktu. Pengen kasih lebih, tapi ya kita tahu waktu terbatas. Rasa bersalah, stres yang lebih besar saat deadline sudah mendekat, karena tidak sesuai dengan standar yang sempurna itu. Yang keempat adalah low self-esteem. Rasa percaya diri yang rendah membuat kita ragu akan kemampuan diri.
Kita khawatir hasil kerja tidak memuaskan, sehingga lebih memilih untuk menunda tugas agar tidak menghadapi resiko kegagalan atau juga kritikan. Pada akhirnya, menunda hanya memperparah keraguan kepada diri. Ini saya mau ngepost IG story, tapi dihapus terus karena takut jelek. Akhirnya malah nggak dipost sama sekali. Dampaknya ya rasa khawatir akan gagal, dikritik, itu semakin besar, menghambat action. Semakin menunda, semakin menurunkan kepercayaan diri. Sulit bangkit setelah menemukan hambatan karena kurang yakin pada kemampuan diri. Yang kelima, impulsivity dan poor self-regulation. Impulsivitas berarti seseorang mudah distracted oleh hal-hal yang lebih menarik secara instan. Jika disertai kemampuan kontrol diri yang rendah, mereka akan sangat sulit memprioritaskan tugas yang penting. Akhirnya cenderung lebih banyak melakukan kegiatan yang memberikan kepuasan yang cepat, ketimbang mengerjakan tugas yang utama, yang prioritas. Contohnya, kamu lagi diet, tapi tergoda akan iklan diskon martabak. Targetnya adalah diet, tapi tergoda. Nah, akhirnya ngomong, besok deh baru diet. Dampaknya adalah sering distracted oleh hal-hal yang kurang penting, sehingga yang utama jadi terbengkalai. Sulit untuk membuat jadwal dan mengikuti jadwal. Dan produktivitas menurun, karena mementingkan kepuasan yang instan daripada tanggung jawab. Emotional regulation issues. Terkadang orang menunda pekerjaan karena mereka belum mampu mengelola emosi negatif, seperti kecemasan, takut gagal, atau bosan. Dengan menunda, kita berusaha untuk menghindari situasi yang membuat kita gelisah, meskipun dampaknya justru menambah tekanan itu di kemudian hari. Dampaknya, emosi negatif seperti rasa takut, bosan, dan cemas berkembang tanpa ada solusi, menguatkan perasaan ingin run away atau avoid, melarikan diri saat menghadapi tekanan, dan menciptakan stres baru di masa depan. Secara keseluruhan, poin-poin ini menggambarkan faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang menunda pekerjaan mereka. Memahami akar dari masalah ini akan membantu kita menemukan strategi yang tepat untuk dapat menyelesaikan prokrastinasi kita. Dampak dari prokrastinasi. Ini gue gambarkan sebuah pola yang kalau dari tadi lo ikutin dari setiap penyebab dari prokrastinasi, ada satu pola kayak lingkaran setan dari menunda, stres, cari distraksi, dan berakhir pada menunda lagi. Ini loh bahayanya. Lu nunda cari pelarian ke Netflix atau belanja online atau mungkin pornografi. Tugas lu semakin menumpuk, stres semakin gila, dan akhirnya, kamu nunda lagi. Ini gila banget. Ketika semua faktor psikologi ini terjadi, kita akan cari cara untuk bikin diri kita nyaman secara instan. Salah satunya ya dengan distraksi ke hal-hal yang menyenangkan. Kerjaan kita nggak beres, target semakin mundur, kita semakin depresi, dan inilah jurang prokrastinasi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kalau kita cari di internet, banyak banget teori-teori yang mengajarkan cara menghadapi prokrastinasi. Masing-masing teori itu ada kelebihannya masing-masing, dan tentu cocok-cocokan dengan kondisi psikologi yang menyebabkan kita prokrastinasi itu. Beda penyebab tentu akan menghasilkan metode yang berbeda untuk mengatasinya. Untuk gue pribadi, menggunakan framework 5 self-improvement. Dimulai dari langkah yang pertama, yaitu membangun awareness. Langkah pertama ini sifatnya reflektif, mempertanyakan ke diri gue sendiri beberapa pertanyaan penting yang kritis. Fungsi langkah ini untuk tahu di mana sih posisi gue sekarang. Contohnya, apa yang sebenarnya sedang gue tunda? Mengapa gue menunda? Bagaimana perasaan gue saat menunda? Penundaan ini dampaknya apa sih buat gue? Dan lain-lain. Contohnya ya, kamu nunda laporan kantor, tanya ke diri sendiri, apa yang gue takutin? Dikira bego kah sama bos atau bingung mau mulai dari mana? Nah, tulis itu di notes, tulis itu di HP lu. Langkah yang kedua, target. Setelah tahu realitas secara objektif posisi kita, maka saatnya kita menentukan kita mau kemana. Goal kita apa? Apa sub-goal kita? Tentukan goal dalam waktu dekat dan waktu jauh. Apa yang mau kita capai?
Setelah itu barulah kita bisa mengisi poin yang ketiga, yaitu blueprint. Saat kita udah tahu di mana, tujuan kita udah jelas, maka sekarang kita merangkai bagaimana goal-goal itu dapat kita capai. Misalnya, kalau kamu punya goal laporan 10 halaman, ya bisa jadi di breakdown, hari pertama kumpulkan data, hari kedua tulis 2 halaman, hari ketiga edit bagian awal. Nah, sebenarnya gampang dan simple. Semakin simple, kita akan semakin berani untuk mengambil langkah mengerjakannya. Langkah keempat adalah action. Langkah ini penting banget, yaitu action, mulai melakukan. Semua planning yang udah dibuat, kita pikirkan, dan secara emosi kita udah menata rapi dan siap melakukan, ini saatnya kita lakukan. Kalaupun gagal, itu nggak jadi masalah. Namun make sure kamu catat semua perjalanan kamu, penyebab kegagalan apa, kenapa gagal, kenapa berhasil, apa yang kamu lakukan ketika berhasil. Dan itu akan kita lanjutkan di langkah yang kelima, yaitu evaluation. Terus kita lakukan evaluasi. Kalau tidak berhasil, ya kita coba dengan cara yang lain. Kita coba dengan metode yang lain. Kalau berhasil, bagaimana kita bisa membuat yang berhasil ini better? Apakah yang berhasil ini bisa diterapkan untuk cara yang kurang berhasil? Nah, itulah 5 self-improvement framework yang gua rangkai di video ini. Nggak bisa terlalu panjang karena durasi, namun nggak perlu khawatir. Gua akan sertakan link di deskripsi video beserta rekomendasi tools buat lo. Kamu tinggal download, print, dan isi. So, make sure kamu cek. Nah, itulah sekilas kenapa kita sering menunda. Dan bagaimana 5 framework self-improvement bisa membantu kamu untuk menghadapi prokrastinasi. Jangan lupa, setiap orang punya alasan dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi, adaptasikan metode ini sesuai dengan kebutuhanmu. Yang penting, mulailah dari membangun kesadaran, awareness, dan fokus pada langkah-langkah kecil tapi konsisten. Seperti Aristotle mengatakan kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi mulailah dari sekarang. Gak apa-apa kecil, yang penting konsisten. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu yang suka menunda. Klik link di deskripsi untuk kertas kerja dan rekomendasi tools. Yuk, kita bergerak sama-sama keluar dari lingkaran prokrastinasi. Dimulai dari 1 langkah kecil.